Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan KM pimpin doa terlebih dahulu supaya belajar hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dalam proses menuntut ilmunya. Silakan KM pimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Begitu, silakan kalian menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Untuk semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Oke, setelah itu Bapak absen dulu. Barangkali hari ini yang tidak hadir siapa aja. Kelas 12 TKR 2 ya. Ya, Pak. Sakit. Oke, terima kasih. 3 orang ya yang tidak hadir hari ini. Ya, Pak. Oke, mudah-mudahan yang sakit nanti minggu depan pertemuan Bapak bisa sembuh dan bisa mengerti pelajaran bahasa Indonesia. Dilanjutkan lagi, Bapak mengingatkan ya, mohon barangkali kalau ada alat ataupun barang yang tidak berkaitan dengan materi pelajaran bahasa Indonesia, mohon dikesampingkan terlebih dahulu. Nah, untuk memotivasi buat kalian biar pembelajaran bahasa Indonesia itu tetap semangat, Bapak cek semangat kalian apakah tetap semangat atau tidak, ataupun loyo ataupun klewer-klewer gitu kan ya. Tidak boleh loyo dan tidak boleh klewer-klewer. Oke. Cek semangat. Semangat pagi. Pagi. SMK Bisa. SMK PUI. Jaya. Oke ya. Bagus. Tuh. Sekarang cek literasi bahasa. Cek literasi bahasa. Ini bahasaku, bahasa pemersatu. Jaya. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Sebelum Bapak menyampaikan materi, ya kita ulas dulu materi sebelumnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Materi sebelumnya adalah masih mengenai apa? Surat lamaran pekerjaan itu apa? Surat lamaran pekerjaan. Silakan, ada yang mau? Saya Pak. Oke, Anda ya? Oke, silakan. Surat lamaran kerja adalah surat pribadi yang bersifat resmi untuk mengajukan permohonan kepada instansi atau perusahaan untuk diterimanya bekerja. Oke, surat pribadi yang bersifat resmi yang pada intinya ditujukan kepada perusahaan atau instansi dengan tujuan dapat diterima kerja. Betul. Oke. Kemudian kategori surat ada berapa? Kira-kira masih ingat? 7. 1. Surat Pribadi. 2. Resmi. 3. Jelas. 4. Sosial. 5. Niaga. 6. Surat elektronik. 7. Lamaran kerja. Surat lamaran pekerjaan. Ya, alhamdulillah masih pada ingat. Ya. Bapak juga ingin menyampaikan kepada kalian, mungkin sebagai perwakilan saja dari kalian, untuk membacakan kompetensi dasar, indikator dan tujuan dari pembelajaran. Baik, silakan. 4.1 Menjadikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulisan. 4.1 1. Membangun sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. 2. Merancang simpulan sistematika dan unsur-unsur
Isi surat lamaran pekerjaan. 3. Memproduksi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Bapak juga di sini ingin menyampaikan mengenai metode ataupun model. Ini model pembelajarannya adalah discovery learning, pendekatannya adalah scientific TPACA, kemudian metodenya expository, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, kemudian nah ini medianya nanti Bapak tampilkan contoh surat lamaran pekerjaan, berarti di paling PowerPoint ya, memakai laptop, LCD, proyektor ataupun gawai. Ini sumber-sumbernya. Tuh ya. Jadi memakai model pembelajaran discovery learning. Jadi nanti dari tampilan PowerPoint itu memberikan stimulasi rangsangan kepada kalian, kemudian kalian menemukan, mengolah, membuktikan, menjanjikan, mempresentasikan, dan menyimpulkan. Ya, itu model pembelajaran discovery learning. Jadi ada beberapa masalah dari LKP yang nanti akan Bapak berikan kepada kalian, kemudian kalian pecahkan bersama sesuai dengan kelompok yang sudah nanti Bapak bagikan. Ya, di materi kali ini Bapak ingin menyampaikan yaitu nanti mengenai sistematikanya dulu yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Berikut isinya. Ya, lalu nanti itu kalian harus mampu membuat surat lamaran pekerjaan. Oke, sudah jelas ya. Ini contoh iklan lowongan pekerjaan. Nah, berarti kalau sudah ada iklannya, berarti kalian nanti diminta untuk membuat surat lamaran pekerjaan pada pertemuan selanjutnya. Tapi sekarang tadi sesuai dengan yang dibacakan, tujuan itu KD 41, KD keterampilannya adalah nanti tujuan itu mengetahui sistematika dan isi dari surat lamaran pekerjaan tersebut yang sudah Bapak sediakan nanti di LKPD. Nah ini tadi ya masih sama pengertiannya. Surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang sifatnya resmi, yang isinya merupakan permohonan untuk bekerja di lembaga ataupun instansi ataupun yayasan. Nah, sama yang kedua juga ya surat pribadi sifat resmi yang digunakan sebagai permohonan pekerjaan kepada kantor perusahaan instansi atau lembaga itu. Sama lah, jadi intinya surat lamaran pekerjaan itu adalah surat pribadi yang sifatnya resmi yang ditujukan kepada perusahaan ataupun instansi yang tujuannya kita diterima kerja. Ada nama, ada tempat dan tanggal lahir, kemudian ada pendidikan, alamat, serta beberapa hal yang harus dicantumkan persyaratannya yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Persyaratan secara umum itu ada 8. Silakan. Ada yang sudah tahu? Silakan. Silakan. Ada Lipanda mungkin? Saya Pak. Ya. Apa saja persyaratan yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan? Yang pertama identitas, yang kedua persyaratan, Ya. yang pertama KTP, Ya. kedua ijazah, ketiga transkrip nilai, keempat sertifikat praktisi, yang kelima SKTK, yang keenam kartu tanda pencari kerja, yang ketujuh daftar riwayat hidup, dan yang terakhir surat keterangan sehat dokter. Oke. Itu sudah jelas? Silakan. Di sini ada yang mau tanyakan tidak? Silakan. Silakan. Dari sistematikanya dulu. Silakan. Dari sistematikanya dulu. Pak, Ya. ini bertanya. Ya, silakan. Maksud dari nama terang itu bagaimana ya? Nama terang. Nama terang. Tapi itu di bagian akhir. Nah, ada kan di bawahnya itu lamaran pekerjaan nanti. Buat contoh ya. Bagus. Terima kasih pertanyaannya. Bapak apresiasi. Tanda tangan dan nama terang. Nama jelas yang hormat saya, tanda tangan Dina Nur Fadilah, nama terang jelas. Ya, itu jadi tanda tangan kita, nama kita. Jadi bukan nama orang lain. Kan kita yang ingin melamar. Masa kita yang ingin melamar, tapi namanya nama orang lain kan tidak mungkin. Itu ya jelas. Jelas? Sudah pada kelompoknya masing-masing ya? Sudah? Kelompok 1 mana kelompok 1? 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke ya. Bapak bagikan dulu
3 dan kelompok Pak. 4. Oh iya, betul. Silakan buka LKPD-nya, lihat instruksi dan perintahnya terlebih dahulu. Nah, silakan kalian pahami dulu, barangkali dari LKPD-nya ada yang dibedakan. Silakan LKPD-nya buka, itu kalian perhatikan, ya. Coba lihat dulu. Nah, di situ ada langkah-langkah kegiatan dan tugas. Sampai nanti di akhir itu ada tahap evaluasi. Ya, silakan kerjakan secara kelompok. Bapak minta kelompoknya aktif. Ya, waktunya berarti 40 menit pengerjaan, ya. Kemudian sisanya nanti 20 menit untuk presentasi, ya. Oke, nanti Bapak akan ingatkan lagi. Silakan kalau tidak ada pertanyaan bisa dimulai dari sekarang. Tiga, yang mana ya ini? Kelompok 3 di sini ya. Suaranya jelas. Nanti kelompok 4 tanggapi. Siap? Siap. Semangat? Semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan nomor bagian 3. Pertanyaannya, buatlah revisi terhadap sistematika yang kurang tepat pada surat lamaran pekerjaan tersebut. Revisi surat lamaran pekerjaan. 1. Menambah unsur perihal dan lampiran. B. Melengkapi alamat surat. C. Memperbaiki pembuatan surat. B. Memperbaiki bentuk surat. Pembahasan. A. Belum terdapat unsur perihal dan lampiran surat. B. Tulisan alamat surat tidak lengkap. C. Menggunakan bahasa pada kalimat pembuka diperbaiki agar lebih sopan. Ada lagi? Sudah. Sudah. Biar silakan kelompok 4 menanggapi. Silakan. Bagaimana cara memperbaiki penutur surat? Oh, dari perbaikan dari penutur suratnya. Oke. Banyak. Oke, silakan. Dengan cara penyampaian harapan pada penutup surat direvisi agar lebih halus dan tidak terkesan memaksakan kehendak. Nah, itu ya. Coba bisa dibacakan mungkin bagian paragraf ini pada paragraf penutupnya dibacakan lagi. Tutup. Silakan. Tadi jawabannya harus diperhalus lagi. Penutup mana penutup? Coba cari. Nah, itu ya. Silakan bacakan dulu penutupnya. Tentunya saya sangat berharap untuk dapat diberikan kesempatan wawancara di perusahaan Bapak atau Ibu untuk dapat menjelaskan secara rinci tentang potensi dan kemampuan yang saya miliki. Nah, itu kan nanti dari penutup tersebut harus diperbaiki lagi. Silakan lanjut. Ada lagi? Kelompok 4, silakan. Di mana bentuk pembukaan surat? Membuka surat. Ya. Letaknya atau Ya. Letaknya atau kalimatnya gimana? yang mana? Kemudian Ya, nanti pembuka surat. pembuka surat. Nanti berarti cari dulu, kemudian bacakan. Nah. Betul, ya, terima kasih.
Silakan bacakan. Dengan hormat, sesuai dengan informasi yang saya terima tentang adanya lowongan kerja pada PT Navi Nusantara dari koran Detik.com, saya bermaksud untuk melamar pekerjaan dan bergabung dalam perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Oke, betul ya itu. Jadi iklan lowongan pekerjaan itu berdasarkan apa tadi? Koran detik.com ya. .com. Oke, betul. Ada lagi? Silakan. Bagus. Cukup? Ada lagi mungkin tambahan dari nomor 3? Tidak ada. Nomor 4 sudah jelas? Paham? Oke, silakan kalau begitu betul. Tinggal lanjut ke nomor 4. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan untuk nomor 3. Oke, terima kasih ya. Dari 4 soal tersebut, berarti kalian menemukan beberapa masalah. Setelah tadi Bapak menyampaikan stimulasi ataupun rangsangan, kemudian kalian mulai mengumpulkan, mendata, mengolah, kemudian membuktikan sampai menarik kesimpulan. Ya, berarti ada beberapa masalah yang ditemukan. Pertama, dari sistematikanya ada yang hilang. Kedua, sesuai dengan soal nomor 2, coba lihat soalnya. Tadi itu pendapat ya. Pendapat. Ya, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ini masih ada relevansinya ataupun keterkaitan dengan soal nomor 1. Nomor 3 itu buatlah revisi terhadap sistematika yang kurang tepat pada surat lamaran pekerjaan tersebut. Jadi merevisi, sudah kalian revisi tadi. Misalnya di bagian apa? Nomor 3 itu belum terdapat unsur perihal tadi masih betul. Kemudian menggunakan bahasa pada kalimat pembuka harus diperbaiki agar lebih sopan. Nah berarti kan tadi sesuai dengan kaidah kebahasaan itu harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, tidak bertele-tele. Ya, kemudian memperhatikan kaidah tanda baca juga. Jadi itu harus diperhatikan karena sekali lagi surat pribadinya itu surat apa? Bukan surat pribadi, mohon maaf, surat lamaran pekerjaan itu surat pribadi yang sifatnya resmi. Yang Bapak kira sebagai bahan refleksi dari materi yang Bapak sampaikan tadi mengenai isi sistematika surat lamaran pekerjaan, apakah kira-kira bermanfaat tidak untuk kalian? Betul? Berarti kalian harus apa? Nanti harus bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Itu tuntutan terakhirnya. Bukan hanya mampu membuat surat lamaran pekerjaannya saja, tapi kalian juga harus tahu apa saja persyaratan yang harus dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Sebelum Bapak tutup, motivasi akhir untuk kalian ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Motivasi terakhir dari Bapak itu ada kata-katanya seperti ini. Berjuang itu capek, namun kesuksesan butuh perjuangan. Yang terakhir, fisika mengajarkan kalau gak mau banyak tekanan, jangan kebanyakan gaya. Maka dari itu fokuslah belajar saja. Oke? Mudah-mudahan proses pembelajaran kali ini dapat bermanfaat, barokah dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Maka kalian ikut berdoa. Pak duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran adalah kita berdoa dulu, berdoa mulai. Berdoa selesai, akan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat,
Silakan lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.